murid-murid, selamat pagi semua. Hari ini Cigo akan bercerita cerita rakyat, yaitu tajuknya bawang putih dan bawang merah. Oke, sekarang Cigo mau kasih cerita ataupun mau bagi tahu kamu yang mana bawang putih dan yang mana bawang merah. Oke, ini bawang putih, dia selalu pakai baju putih. Ini ibu tirinya, mama kepada bawang merah. Ini bawang merah. Oke. Bawang putih ini seorang yang sangat bagus, yang cantik, dan juga rajin. Dan menghormati siapa-siapa saja. Dia selalu berkata jujur. Oke, ini pula, merah ini pula, dia sangat manja. Dia tidak suka nampak bawang putih ceria. Jadi dia suka nampak bawang putih karena dimarahi oleh ibu tiri kepada bawang putih. Dia suka. Oke. Bawang putih ini tinggal dengan ibu tiri dia dan juga saudara tiri dia, yaitu bawang merah. Disebabkan dia telah ditinggalkan ataupun ibu bapak dia meninggal semasa dia kecil. Jadi dia pun tinggal dengan ibu tiri. Ibu tiri kepada bawang putih. Tetapi dia selalu dimarahi oleh ibu tirinya. Oke. Jadi, suatu malam bawang putih telah bermimpi. Dia mimpi ibunya menyuruh dia ke hutan dan menemui sebuah taman yang sangat cantik. Ibu dia suruh dalam mimpi dia. Tengok dia tidur. Jadi, kebesokan harinya bawang putih pun bangun dan mengerjakan pekerjaan seperti biasa. Dia menyapu, cuci piring, dan apa-apa saja kerja di rumah dia buat. Sementara bawang merah pula buat apa? Dia hanya tidur dan makan. Dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan di rumah. Jadi bawang putih pun mengerjakan semua pekerjaan di rumah sebelum dia ke hutan untuk menemukan taman yang disuruh oleh ibunya dalam mimpi. Oke. Jadi sampai sejak bawang putih di hutan, dia menemukan sebuah taman yang sangat cantik. Dia nampak buayan. Dia pun naik tuh buayan. Dan dia merasa terkejut karena buayan itu berayun sendiri. Dia sangat suka tuh buayan dan burung pun bernyanyi masa itu. Dan dia pun gembira. Tapi tiba-tiba dia teringat dengan ibu tiri dia. Nanti ibu tiri dia akan memarahi dia kalau dia lambat pulang ke rumah. Jadi dia pun berkata kepada buayan itu, "Wahai buayan, berhentilah, saya ingin pulang ke rumah." Jadi buayan pun berhenti dan si bawang putih pun turun dan pulang ke rumah. Seterusnya, kan sejak daripada hari itu yang dia menemukan taman itu, bawang putih pun selalu pergi ke taman itu. Dan suatu hari putra raja melihat bawang putih bermain buayan itu. Dan dia sangat suka kepada bawang putih sebab cantik suara bawang putih bila dia bernyanyi. Jadi ketika bawang putih itu pulang ke rumah, putra raja telah menyuruh orang suruhannya mengikuti bawang putih untuk mengetahui mana rumahnya. Kebesokan hari, putra raja dan juga orang suruhannya datang ke rumah bawang putih, dan masa itu ibu tiri dan juga
bawang merah berada di luar rumah. Jadi putra raja pun bertanya kepada ibu tiri kepada bawang putih, di manakah anak makci yang satu lagi? Tanya putra raja. Tapi apa yang dikatakan oleh ibu tiri kepada bawang putih, dia membohongi raja. Dia berkata, saya tidak mempunyai anak yang lain, saya hanya mempunyai satu anak, yaitu bawang merah sahaja. Dia berkata begitu kepada putra raja. Kemudian putra raja bercakap, kemarin saya telah melihat seorang gadis pulang ke rumah ini. Dia daripada taman bermain buayan, jadi saya ingin mencari dia, kata putra raja itu. Kemudian putra raja itu pun beredar daripada rumah bawang putih dan tidak menemukan bawang putih, tidak terjumpa dengan bawang putih. Selepas itu, ibu tiri bawang putih telah menemui bawang putih di dapur dan memarahi dia, sebab dia telah merayau-rayau semasa ibu tirinya tidak di rumah. Dia telah memaksa bawang putih memberitahunya di mana itu taman, dan bawang merah dan juga ibu tiri kepada bawang putih ini pergi ke taman itu dan bermain dengan buayan itu. Apabila mereka sampai di taman itu, bawang merah pun naik ke buayan itu sambil diperhatikan oleh putra raja dari jauh. Tapi buayan itu tidak berayun sendiri seperti bawang putih mendudukinya. Kemudian putra raja menyuruh orang suruhannya membawa bawang putih ke taman itu dan menyuruh bawang putih menaiki buayan itu. Ternyata buayan itu berayun sendiri apabila bawang putih menaiki buayan itu. Dan putra raja berkata kepada ibu tiri bawang putih ini, kamu telah membohongi saya, kamu harus dihukum dan kamu akan menerima hukum yang setimpal apa yang kamu buat dengan bawang putih. Dia cakap begitu. Terus bawang merah dan juga ibu tiri kepada bawang putih ini menangis sebab menyesal, sebab membohongi putra raja dan juga memperlakukan bawang putih seperti itu. Dia tidak sayang bawang putih, sedangkan bawang putih juga anak kepada ini, ibu tiri kepada bawang putih. Dia tidak berlaku adil kepada anak-anak dia. Jadi bawang putih cakap dengan putra raja, tolong maafkan mereka, mereka tidak tahu, mereka tidak sadar yang dorang berkata begitu pada saya, cakap bawang putih kepada putra raja. Putra raja sangat kagum dengan sikap bawang putih dan mereka telah berkawin, dan bawang putih tinggal bersama putra raja di istana dan hidup bahagia. Oke, itu saja. Jadi, kamu dengarkah yang Cium bercerita tadi, cerita yang tadi bawang merah dan bawang putih? Kalau Cikgu tanya, kamu boleh jawab? Oke, Cikgu tanya soalan. Siapa yang beritahu ataupun menyuruh bawang putih ke hutan untuk menemukan taman? Oke, seterusnya, siapa yang menyuruh orang suruhan untuk mengikuti bawang putih untuk mengetahui mana rumah dia?
Seterusnya, oke, Cigo mau tanya lagi. Apakah yang dikatakan oleh Ibu Tiri Bawang Putih ketika Putra Raja bertanya, di manakah anak maci yang satu lagi? Siapa boleh jawab? Oke. Jadi, pengajaran daripada cerita yang tadi yang kamu dengar, apa nilai-nilai murni yang kamu, pada pendapat kamu, apa nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita yang tadi? Yang pertama apa? Yang kedua, dan yang ketiga. Ya betul, semua itu ada. Kita mesti bercakap jujur, kita mesti hormat dengan orang tua ataupun orang sekeliling kita, dan juga kita mesti selalu berbuat baik dengan orang di sekeliling kita. Jadi siapa yang bagus? Bawang putih kah, bawang merah? Ya betul, bawang putih yang bagus, dia yang baik. Oke. Jadi hari ini Cigo mau kamu warnakan ini. Ini adalah bawang putih yang cantik. Yang tadi pun cantik juga. Tapi ini lagi cantik. Cigo mau kamu buat ini, warnakan, selesaikan, dan juga hantar. Jangan lupa tulis nama dan juga tarik. Oke.